Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian Fauzi di Rian Fauzi TV. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tetap dalam kondisi sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan saya akan berbagi tentang bagaimana cara untuk menemukan volume. Sama seperti kemarin kita mencari volume, yang membedakan kita hari ini akan mencoba untuk mencari volume dari tabung dan kerucut. Oke, sudah tahu ya bentuknya tabung dan kerucut. Nah, itu seperti gambar di atas yang goyang-goyang itu. Nah, itu yang sebagian kiri adalah tabung dan yang bagian kanan adalah kerucut. Yuk kita langsung saja gimana cara mencarinya. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu tabung itu yang mana. Jadi tabung itu merupakan bangun ruang yang dibangun oleh dua buah lingkaran dan satu buah persegi. Ini maksudnya, ini ada dua lingkaran pertama dan ini lingkaran kedua, lalu disambung nih sama satu buah persegi. Nah, perseginya ini adalah persegi panjang ya. Oke, jadi tabung ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai 3 sisi yang terdiri dari satu persegi panjang dan 2 lingkaran sama besar. Lalu bagaimana cara mencari volume tabung? Untuk mencari volume tabung, kita bisa menggunakan rumus luas alas dikalikan tinggi atau PR kuadrat dikalikan tinggi. Jadi luas alas ini dikalikan dengan tinggi. Karena luas alas ini berbentuk lingkaran, maka kita menggunakan rumus PR kuadrat T. Jadi rumus lingkaran kemudian dikalikan oleh tinggi. Nah, begitu caranya. Sudah paham? Yuk kita lanjut contoh soal biar kalian lebih paham. Oke, contoh soal yang pertama. Sebuah tabung memiliki tinggi 21 cm dan jari-jari alas 7 cm. Berapa volume tabung tersebut? Nah, ini contoh ilustrasinya ya. Oke, kita masukkan. Diketahui R sama dengan 7 cm dan T sama dengan 13 cm. Oh, mohon maaf, T-nya adalah 21 cm. Oke, kita langsung lanjutkan dengan penyesuaian pi ya. Jadi pi itu ada dua kondisi. Ketika pi itu 22/7, maka itu R-nya adalah kelipatan 7. Sedangkan ketika pi sama dengan 3,14, itu berarti R-nya adalah selain kelipatan 7. Nah, dalam kasus ini, dalam kondisi ini, R sama dengan 7, maka pi sama dengan 22/7. Oke, kita masukkan ke dalam volumenya. Nah, V sama dengan PR kuadrat T. Karena pi-nya adalah 22/7, kita masukkan saja pi sama dengan 22/7. Oke, kita lanjut, kita isi semuanya. Berarti volume sama dengan 22/7 dikalikan 7 dikalikan 7 dikalikan 21. Oke, kita cari 22 sama dengan 22 kalikan 7 dikalikan 21. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena yang 7-nya ini dicoret ya teman-teman, dicoret dibagi dengan yang 71 ini, sehingga hasilnya 22 dikalikan 7 dikalikan 21, dan hasilnya ketemu 3234 cm3. Jadi volume tabung dengan tinggi 21 cm dan jari-jari 7 cm adalah 3234 cm3. Oke, kita ambil contoh selanjutnya. Nah, ini Pak Zaki membeli 10 kaleng susu cair yang berbentuk tabung. Setiap kaleng memiliki diameter 10 cm dan tinggi 12 cm. Berapa liter susu yang dibeli Pak Zaki? Nah, kita langsung masukkan saja. Diketahui jumlah kalengnya ada 10. Diameter, nah diameter ini sama dengan 2 kali R ya, sama dengan 10 cm dan tinggi 12 cm. Oke, kita langsung penyesuaian pi. Seperti sebelumnya, pi 22/7 jika R kelipatan 7 dan pi sama dengan 3,14 jika R bukan kelipatan 7. Karena R sama dengan 12, nah 12
maka pi sama dengan 3,14. Mohon maaf, bukan 12 ya. Pi-nya, R-nya adalah 5, bukan 12. Tipe ini. Sehingga kita cari volume kaleng. Nah, pi R kuadrat dikalikan T dikalikan 10. Mengapa rumusnya jadi seperti itu? Karena ini pi R kuadrat T itu adalah volume dalam satu kaleng. Karena ini ada 10 berarti dikalikan 10. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Kita masukkan pi-nya 3,14 dikalikan R-nya 5 dikalikan 5, kemudian dikalikan 12 dan dikalikan 10. Hasilnya, ini yang di dalam kurung kita kalikan dulu. 942 dikalikan 10. Hasilnya 9420 cm kubik. Nah, selanjutnya kita rubah dulu cm kubik menjadi liter. Perlu diketahui bahwa 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Karena cm kubik menuju desimeter kubik naik 1 tingkat, maka dibagi 1000. Sehingga 9420 cm kubik sama dengan 9420 dibagi 1000 desimeter kubik. Hasilnya sama dengan 9,42 liter. Jadi volume susu yang dibeli Pak Zaki adalah Jadi volume susu yang dibeli Pak Zaki adalah 9,42 liter. Oke, bagaimana? Bisa dipahami ya semuanya? Oke, selanjutnya kita masuk ke kerucut. Nah, ini dia kerucut ya. Kita perlu tahu dulu kerucut. Oh, mohon maaf, itu kerucut ya, bukan balok. Kerucut merupakan bangun ruang yang memiliki bentuk seperti contong. Nah, seperti contongnya es krim ya. Atau contoh seperti ketika kita ketemu dengan portal yang ada di jalan. Jadi kerucut ini merupakan bangun ruang yang memiliki bentuk seperti contong dengan satu titik puncak dan alas berupa lingkaran. Nah, ini ada titik puncaknya di sini dan alasnya ini berupa lingkaran. Nah, ini memiliki ciri-ciri mempunyai dua sisi ya, sisinya ada dua. Yang bagian bawah, jadi memiliki dua sisi ya. Yang bagian bawah ini lingkaran dan yang bagian atas ini seperti itu. Lalu mempunyai alas berupa lingkaran. Dan yang ketiga mempunyai satu rusuk berbentuk lingkaran. Dan yang keempat tidak memiliki titik sudut. Nah, rumus volume kerucut itu adalah sepertiga luas alas dikalikan tinggi, atau sepertiga pi R kuadrat dikalikan tinggi. Itu ya. Kenapa kok menggunakan pi R kuadrat? Karena alasnya ini berbentuk lingkaran. Tuh, sudah dipahami ya? Oke, kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya, sebuah kerucut memiliki jari-jari 7 desimeter dan tinggi 21 desimeter. Carilah volume dari kerucut tersebut. Diketahui R sama dengan 7 desimeter dan T sama dengan 21 desimeter. Kita lakukan penyesuaian pi. Seperti sebelumnya, pi 22/7 jika R kelipatan 7 dan pi sama dengan 3,14 jika R bukan kelipatan 7. Karena R-nya adalah 7, maka pi-nya adalah 22/7. Mohon maaf ya, ini keliru ya untuk ilustrasinya. Yang 7-nya itu ada di sini, sedangkan yang tingginya itu ada di sini. Mohon maaf, kebalik. Sehingga V sama dengan sepertiga pi R kuadrat dikalikan tinggi. Kita masukkan sepertiga dikalikan pi-nya itu 22/7 karena R-nya adalah 7. Dikalikan 7, dikalikan 7 dan dikalikan 21. Hasilnya adalah 22 dikalikan 7 dikalikan 7. Ketemu dari mana? Jadi kita gunakan sistem coret ya. Kita bagi dulu. Sepertiga ini, yang tiganya bisa kita coret dengan 21. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Kemudian 7-nya ini dicoret lagi dengan 7. Hasilnya 7-nya hilang. Sehingga tinggal 22 dikalikan 7 dikalikan 7. Hasilnya 22 dikalikan 7 dikalikan
Hasilnya sama dengan 1078 desimeter kubik. Jadi volume kerucut dengan jari-jari 7 desimeter dan tinggi 21 desimeter adalah 1078 desimeter kubik. Oke, kita lanjutkan contoh soal selanjutnya. Diketahui kerucut seperti gambar di samping. Berapakah volume kerucut tersebut? Nah, ini kita lihat volume kerucutnya. Ternyata di dalam kerucut ini jari-jarinya adalah 7 cm dan sisi miringnya, nah ini ada sisi miring, itu adalah 11 desimeter. Sedangkan kita cari adalah volume kerucut tersebut. Oke, kita masukkan dulu. Diketahui R sama dengan 7 desimeter dan sisi miring adalah 11 desimeter. Kita cari dulu tingginya. Nah, tinggi ini kita bisa gunakan rumus Pythagoras untuk menemukan tinggi ini. Nah, kita cari dulu T, kita masukkan rumus Pythagoras. Jadi T kuadrat itu T ini kuadrat sama dengan sisi kuadrat dikurangi R kuadrat. Sehingga kita ketemukan bahwa angka-angkanya kita masukkan, T kuadrat sama dengan 11 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Berarti sama dengan 121 dikurangi 49. Jadi T kuadrat sama dengan 72. Hati-hati, ini masih dalam bentuk kuadrat. Lalu T yang pangkat 1 berapa? T pangkat 1 sama dengan akar dari 72. Ketemunya berapa? Ketemunya 8,5. Sebenarnya 8,5 kuadrat itu sama dengan 72,25. Karena dicari yang paling mendekati, maka 8,5 ini bisa dimasukkan, sehingga T sama dengan 8,5. Oke, kita masukkan ke rumus volumenya. Ini tadi penyesuaian pi ya. Karena R sama dengan 7, maka pi sama dengan 22/7. Oke, kita masukkan ke volumenya. V sama dengan 1/3 dikalikan pi R kuadrat dikalikan T. Oke, kita masukkan. Berarti sama dengan 1/3 dikalikan 22/7 dikalikan 7 dikalikan 7 dikalikan 8,5. Hasilnya berapa? 1/3 dikalikan 22 dikalikan 7 dikalikan 8,5. Kok 7-nya jadi 1? Karena 7 yang 1 ini sudah dibagi oleh 7 yang ini, sehingga 7-nya tinggal 1. 1/3 dikalikan 1309. Hasilnya berapa? Hasilnya 436,3 desimeter kubik. Jadi volume kerucut di atas adalah 436,3 desimeter kubik. Bagaimana untuk kerucut? Sudah paham ya? Demikian tadi apa yang bisa Pak Rian sampaikan. Mudah-mudahan kalian semakin paham ya. Kalian semakin mudah untuk menyelesaikan soal tentang mencari volume dari tabung dan kerucut. Apabila ada kurang lebihnya, Pak Rian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada perbaikan, silahkan kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Sekian apa yang bisa Pak Rian sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.